Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini bersama-sama kita mau belajar mengenai penyembahan. Saya percaya bahwa setiap kita sebagai umat manusia, kita semua dilahirkan dengan sebuah DNA yang berbeda-beda. Kita semua dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk menjadi seorang penyembah. Sebagai seorang yang bisa menyembah Tuhan, bahkan manusia sejak dari awal mulanya memiliki kerinduan yang sangat besar untuk menyembah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Hal itu bisa kita lihat dengan berbagai macam tari-tarian yang ada, dengan berbagai macam karakter dan budaya yang semuanya ditujukan untuk menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Sang Pencipta. Kita melihat beraneka ragam. Bahkan di negara kita, di Indonesia sendiri, ada berbagai macam jenis tari-tarian. Kebudayaan semuanya berbeda-beda, dan semuanya itu sangat unik. Dan yang kita semua tahu, bahwa tujuan itu semua adalah untuk menyembah. Menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Sang Pencipta. Ada banyak sekali, itu merupakan suatu bukti, merupakan suatu tanda, bahwa manusia di dalam dirinya itu, memiliki suatu kerinduan, menyembah kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika saudara mendengarkan pada saat ini, bahwa saya mau katakan kepada saudara, engkau pun adalah seorang penyembah, dan itu harus bangkit dari dalam dirimu. Kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan itu harus engkau bangkitkan. Janganlah engkau hanya menjadi seorang manusia yang biasa dengan mengatakan, saya tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau memuji Tuhan saya bisa, tapi kalau menyembah Tuhan, saya tidak bisa. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyembah Tuhan. Mari pada saat ini, mulai merubah pola pikir itu. Mulai tinggalkan pola pikir itu. Dengan apa? Bahwa engkau adalah seorang yang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah, memuji dirinya sendiri. Kita semua diciptakan, salah satunya adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Kita semua adalah penyembah-penyembah Tuhan yang dikasihi. Bahkan firman Tuhan dengan jelas kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes ya, pasal yang keempat, Yohanes pasal 4, ya, ini adalah salah satu kisah favorit saya. Yohanes 4, saya langsung bacakan ayat yang ke-24 ya, Yohanes 4 pasal yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah suatu esensi yang kita semua mesti tahu, bahwa Allah itu adalah roh. Allah yang kita sembah itu, Dia bukanlah suatu benda. Allah itu bukanlah suatu hal yang tidak bisa kita lukiskan. Tetapi yang satu yang kita mesti tahu, bahwa Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia sejak awal mula menyembah Tuhan dengan berbagai macam cara ya, mereka menyembah dengan tubuhnya, mereka menyembah dengan jiwanya. Tapi satu yang mesti dan harus adalah mereka harus bisa menyembah Tuhan dengan rohnya. Jadi tidak hanya menyembah Tuhan seperti Paulus berbicara, mengatakan, aku menyembah Tuhan dengan akal budiku, tapi juga dengan rohku. Jadi sifat roh ini yang sangat penting. Dalam setiap pribadi manusia itu punya yang namanya roh. Jadi kita semua tidak hanya memiliki tubuh dan jiwa, tetapi roh. Jadi beda sekali. Kalau manusia itu dilahirkan dengan memiliki roh, dan karena itu dia bisa menyembah kepada Tuhan. Saudara melihat kalau binatang di sekitar kita, apakah kucing itu bisa menyembah Tuhan? Apakah anjing itu bisa menyembah kepada Tuhan? Apakah singa itu bisa menyembah kepada Tuhan? Tidak, mereka tidak bisa menyembah kepada Tuhan karena mereka tidak memiliki roh. Dan mereka hanya punya tubuh dan jiwa, tapi mereka tidak memiliki roh, sehingga mereka tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Demikian juga benda di sekeliling kita. Kita lihat apakah pintu itu bisa menyembah Tuhan? Apakah kulkas itu bisa menyembah Tuhan?
Apakah buku itu bisa menyembah Tuhan? Tidak. Benda-benda itu adalah benda-benda yang mati. Mereka tidak memiliki jiwa, mereka tidak memiliki apalagi yang namanya roh. Mereka tidak punya itu, sehingga mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Benda-benda itu juga tidak bisa menyembah Tuhan, karena Allah itu roh, dan barang siapa mau menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi poinnya menyembah Tuhan itu gak cuma secara tubuh, secara daging, seperti kita yang melihat banyak sekali orang menyembah Tuhan. Ya, tetapi penyembahannya ya belum seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, kitab Yohanes ini dengan jelas mengatakan di ayat yang di atasnya, ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ada penyembah-penyembah yang benar dan ada penyembah-penyembah yang salah. Benar menurut siapa? Salah menurut siapa? Tentu saja benar menurut Tuhan. Ya, kebenaran itu adalah dari Tuhan. Jadi standarnya adalah standar Tuhan, bukan standar manusia. Saudara bisa melihat orang-orang yang masuk ke tempat-tempat ibadah. Manusia bisa melihat, wah ini orangnya luar biasa, menyembah Tuhannya bagus. Tapi apakah itu ukurannya? Tidak. Karena Tuhan itu melihat hati manusia. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dan Tuhan bisa melihat mana yang benar-benar menyembah Dia dengan kebenaran, dan mana yang menyembah Dia dengan kepura-puraan. Jadi penyembahan yang benar itu harus didasarkan dari roh. Berasal dari roh, berasal dari dalam hati saudara. Jadi bukan karena apa? Fisik saudara, bukan karena musik yang wow, bukan karena keadaan sekeliling sehingga engkau menyembah Tuhan. Tapi menyembah Tuhan harus didasarkan dari roh saudara. Dan sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa belajar menyembah Tuhan dengan roh. Karena sejak kejatuhan Adam, manusia pertama, dalam dosa, maka manusia itu ditetapkan untuk mati. Yang mati apakah tubuhnya? Tidak. Buktinya setelah Adam keluar dan Hawa dari Taman Eden, mereka tidak langsung mati secara tubuh jasmani. Mereka masih hidup. Yang mati adalah rohnya. Ya, sehingga roh itu harus dihidupkan kembali. Rohmu itu harus dihidupkan kembali. Dengan cara apa? Ya, kita lihat lagi Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga di sini saya langsung bacakan Yohanes 3 ayat yang kelima. Ya, Yohanes 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dengan jelas, ya di sini kisah secara cepat, Nikodemus itu seorang ahli Taurat, dia bertanya kepada Yesus. Ya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Ya, lalu Yesus menjelaskan dengan secara cepat bahwa apa? Kita itu perlu dilahirkan kembali dari air dan roh. Air itu berbicara tentang baptisan, ya, bagaimana kita dilahirkan kembali, dibaptis. Sedangkan dari roh itu juga perlu. Ya, rohmu itu perlu dilahirkan kembali. Karena roh itu sudah mati sejak dosa itu masuk, roh itu mati. Dan ketika roh itu dilahirkan kembali, nah dengan roh inilah, ya benih inilah yang membuat kita bisa kembali menyembah Tuhan, kembali bersatu dengan Tuhan. Kita ingat bahwa manusia diciptakan, ya Adam, manusia pertama diciptakan. Kita lihat Allah itu membentuk dari tanah liat. Tapi dari tanah liat itu Adam belum hidup, belum. Dia hanya berbentuk tanah liat saja. Adam mulai hidup ketika dia dihembusi. Ketika Adam itu menerima nafas dari Allah. Ketika Adam itu menerima roh dari Allah. Nah ini, sehingga ketika Adam menerima roh dari Allah, dia hidup. Nah ketika Adam jatuh dalam dosa, roh dari Allah ini yang mati. Sehingga roh ini perlu kembali untuk dibangkitkan, dihidupkan. Sehingga kita semua bisa menyembah Tuhan dengan roh yang dari Tuhan. Setiap kita yang percaya, kita bisa menerima. Ya, ada baptisan air, ada juga baptisan dari Roh Kudus. Nah ini, bahasa roh sebagai salah satu tanda buat orang-orang yang tidak percaya. Dia akan terima bahasa roh sebagai suatu tanda, suatu meterai bahwa kamu sudah menerima Roh Kudus. Jadi kita semua bersama-sama yang belum dibaptis, mari baptis. Ya, dalam
air dan juga dalam roh. Sehingga ketika rohmu itu sudah hidup, kau bisa merasakan bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Ketika rohmu itu sudah hidup, kau bisa mengerti bagaimana menyembah Tuhan itu. Kalau orang itu rohnya belum hidup, tidak heran dia akan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar? Karena ketika rohmu itu hidup, maka dengan sendirinya rohmu dengan roh Tuhan itu akan klik, ya akan langsung connect, terhubung, dan kau akan mengerti bagaimana menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya tidak perlu kita diajari berbagai macam cara, karena dengan sendirinya kau akan sanggup menyembah Tuhan, karena roh Tuhan ada di dalam dirimu. Puji Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin dalam engkau menjadi penyembah Tuhan, dan kau akan semakin mengerti, menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Bapa, menjadi penyembah yang benar. Dan biarlah penyembahan itu menjadi gaya hidup di dalam hidupmu, penyembahan secara terus menerus. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.